Salam semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Mangatur Valentino dengan NIM 2005540. Asal saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan menerangkan kembali materi yang pernah Pak Sukap terangkan gitu di pertemuan PAK alias Pendidikan Agama Kristen Universitas Pendidikan Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu materi mengenai Yesus Kristus. Siapakah Kristus atau Yesus? Dalam Markus 8 ayat 27 sampai 29, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Kemudian salah satu dari muridnya menjawab, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Tetapi kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya lagi, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tetapi apabila ditanyakan sebuah kisah siapakah Yesus gitu, Yesus Kristus merupakan seorang manusia biasa yang hidup di bumi 2000 tahun yang lalu. Yesus juga digambarkan menjadi seorang nabi, guru atau panutan bagi orang baik dan yang percaya menurut apa yang dikatakan di Alkitab. Nah, ditanyakan lagi, apakah yang menjamin bahwa kita sudah mengikut Tuhan? Karena kita sudah menemukan ajaran yang benar, yaitu agama Kristen. Di dalam Markus 8 ayat 29, Yesus berkata, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Menurut kita, siapakah Yesus itu? Pertanyaan tersebut memang seperti terlihat simpel itu, sepele, karena memang sering itu kalau misalkan orang menjawab tuh selalu sama alias mengutip dari buku. Ya, misalkan saja Yesus adalah seorang yang baik, Yesus adalah anak Allah, tapi ya seperti yang ada di kata di Alkitab. Nah, tapi kita tuh yang seharusnya menjawab pertanyaan seperti itu, apakah Yesus itu baik gitu, apakah Yesus anak Allah, harusnya menurut pandangan kita sendiri. Nah, kemudian lanjut dari ketuhanan Yesus sendiri. Yesus sendiri pernah menyatakan tentang ketuhanannya di dalam Yohanes 10 ayat 30. Nah, di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 9, orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Dari kesimpulan tadi kita bisa menarik bahwa Yesus itu adalah wujud manusia dari Allah itu sendiri. Allah memang ingin mengenal kita sebagai manusia lebih dalam. Oleh karena itu, siapa yang percaya adanya Yesus, dia akan diselamatkan oleh Allah. Kemudian lanjut di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berucap bahwa dia adalah seorang guru, sekaligus Tuhan yang tepat bagi murid-muridnya, dan memang benar apa yang diperkatakan Yesus itu. Kemudian di dalam Roma 10 ayat 9, jikalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu ada, dan kita percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkannya, maka kita akan diselamatkan. Kemudian nubuat atau tanda-tanda tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus sendiri pada awalnya telah dinubuatkan atau diberitahukan sebelumnya. Dalam perjanjian lama, kurang lebih terdapat nubuat tentang kehadiran Yesus. Dan semua butir tentang nubuat itu terjadi dengan tepat. Mukjizat-mukjizatnya, kata-katanya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, serta kedatangannya kembali, semua itu nyata dan memang telah disinggung jauh ya sebelum Yesus itu ada atau lahir. Dan itulah kehebatan dari Allah. Oke, selanjutnya kita ke materi di pertemuan selanjutnya, yaitu dosa dan keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pertama, standar atau kriteria keselamatan adalah 100% sempurna dalam hal kebaikan. Permasalahan manusia yang ada, ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan, atau frustasi. Masalah paling terbesar dari semua itu adalah dosa. Solusinya dari tadi apa? Agama atau kepercayaan.
Dilanjutnya, dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia sendiri diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali oleh Adam dan Hawa, manusia hidup berdampingan dengan Allah di Taman Eden, tetapi hal itu tidak bertahan lama karena jatuhnya manusia ke dalam pencobaan. Selanjutnya, apa itu dosa? Dosa sendiri merupakan segala hal yang berbentuk keburukan dan bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu misal ditanyakan, apakah bayi di dalam kandungan sudah berdosa sejak dalam kandungan? Banyak juga yang mempercayai bahwa manusia itu sudah berdosa sejak terbentuk di dalam rahim ibu. Karena orang itu telah menyatu hidupnya oleh sang ibu, ia pastilah selama masa hidupnya itu pasti telah berdosa. Nah, selanjutnya adalah dosa itu terdapat disinggung di dalam Roma 7 ayat 17 sampai 20. Katakan di situ, dosa dilakukan secara tidak langsung oleh kita sendiri, dan dalam melakukan dosa kita tidak tahu apa yang kita kehendaki. Maksudnya, atas dasar apa kita melakukan dosa itu tanpa kita tahu apa makna dan kebenarannya. Jadi itu kita tiba-tiba kita melakukan dosa gitu. Padahal kita tidak punya tujuan untuk melakukan itu. Kemudian di dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa semua orang yang telah berbuat dosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia hanya mati satu kali dan sesudah itu ia dihakimi atas segala perbuatannya di bumi. Selanjutnya, manusia berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, memang sebenarnya banyak orang yang mencari keberadaan Tuhan dengan berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Misalnya, mencari dengan bertanya kepada dukun-dukun dan ahli Taurat yang percayai bahwa Tuhan akan tiba di suatu daerah pada suatu hari dekat-dekat ini. Hal ini tentu saja hoaks dan tidak berdasar, dan oleh karena alasan itulah Tuhan menguji iman kita. Di dalam Yesaya 64 ayat 6, kita ada seorang yang telah najis dan kotor karena dosa. Karena dosa itu semua manusia menjadi layu dan lenyap oleh kejahatan. Maksudnya, kenapa seperti itu? Ya karena akibat dosa membuat hidup kita tidak bermakna gitu. Kelamaan hidup kita itu penuh kegelapan, kotor, apa-apa yang kita lakukan tuh tidak benar, dan kita juga bisa mati secara perlahan akibat tindakan kita yang seperti itu. Selanjutnya, solusi dari perbuatan dosa. Di dalam Yohanes 3:16 kita harus percaya kepada Tuhan yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa atau kejahatan, karena apa yang ditularkan dan diajarkan oleh Yesus, hal itu harusnya kita terapkan. Mengapa Yesus harus mati? Di dalam Galatia 3:13, Yesus telah menebus kita dari kutuk dan dosa. Yesus sendiri memikul salib dan disalibkan di salib yang dipikulnya itu. Salib sendiri melambangkan sebuah hukuman yang mengerikan, dan Yesus berani menanggung semua itu asalkan semua umat manusia dibebaskan dari kejahatan, kutuk, dan dosa yang diperbuatnya. Dalam Wahyu 3:20, manusia digambarkan akan selalu diterima oleh Yesus tanpa memandang apa yang kita berbuat selama kita hidup. Dikatakan juga di sana bahwa Dia akan selalu menerima aku, yaitu kita atau umat manusia, di meja makan dan makan secara bersama-sama dengannya, karena konflik manusia dengan Allah sudah selesai. Dalam Yesaya 11 ayat 8, ketika kita berbuat dosa yang warnanya sangat merah seperti kirmizi, tetapi oleh karena Yesus warna itu kini akan menjadi putih seperti salju yang melambangkan kesucian dan kebaikan. Oke, materi tentang dosa telah selesai. Selanjutnya kita lanjut kepada materi di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang ilustrasi roda atau kehidupan Kristen yang dinamis. Pertanyaan pembuka: bagaimana seharusnya kehidupan seorang Kristen di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang heterogen? Di dalam Ibrani 5:11, banyak permasalahan yang susah untuk dijelaskan karena kita terlalu lama dalam mendengar. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, atau dalam konteksnya itu disebut ajaran dasar, maka ia tidak dapat memahami ajaran tentang kebenaran. Kenapa? Sebab dia masih belum mempunyai pemahaman yang luas. Oleh karena itu, kita itu segera bertobat dengan mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Allah.
Selanjutnya ada pertumbuhan rohani itu seperti roda yang berputar. Ada sebuah roda yang menggambarkan kehidupan kita dengan Allah semestinya. Di dalam roda tersebut di arah utara ada doa yang tercantum di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Lalu di arah barat ada bersaksi di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian ada persekutuan di arah timur dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, dan terakhir di arah selatan firman dalam 2 Timotius 3 16 sampai 17. Lalu sebagai tambahan ada juga sebuah tulisan di antara roda yang meningkat tersebut yang bertuliskan orang Kristen yang taat dalam perbuatan, yang ada di dalam Yohanes 19 ayat 10. Supaya roda tersebut dapat bergerak dengan baik, maka roda tersebut harusnya memiliki bagian yang lengkap. Di sini kita ada Kristus sebagai pusat. Pertama, Tuhan Yesus itu adalah sebagai sumber hidup kita. Kedua, Yesus sebagai pusat atau poros kehidupan. Ketiga, tampaknya kita tak dapat berbuat apa-apa. Nah, dari semua tadi yang saya sebutkan ada 4 itu. Yang pertama kita membahas doa. Doa sendiri digambarkan sebagai jari-jari vertikal, yaitu hubungan dengan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam doa. Implementasi dalam doa. Bertekun dalam doa. 2. Adakan waktu doa pribadi atau doa kelompok. Tidak hanya sekedar doa rutin saja yang kita lakukan. 3. Berpuasa. 4. Memiliki buku doa. 5. Memiliki pemahaman yang benar tentang doa, seperti bagaimana doa yang benar, apakah doa itu harus panjang, tidak bertele-tele, dan juga tepat sasaran, maknanya tidaklah kemana-mana, melebar-melebar dalam pengucapannya. 6. Yang terakhir, memberikan pemahaman yang benar tentang doa kepada orang lain, yaitu kita juga harus mengajarkan seseorang itu untuk bisa berdoa dalam dirinya sendiri. Jadi tidak jadi orang itu tidak selalu gitu harus didoakan oleh kita atau teman atau siapa. Jadi dia bisa doa tentang kehidupannya dia sendiri gitu, harusnya bagaimana minta pertolongan pada Tuhan yang benar dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang kedua yaitu ada firman Tuhan. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai jari-jari vertikal, sama seperti doa, yakni hubungan dengan Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan memberikan manfaat pada orang lain. Dengan demikian tiap manusia diperlengkapi untuk siap dalam berbuat baik. Misalnya saja Ezra di dalam Ezra 7 ayat 10. Pertanyaan, mengapa firman Allah itu penting? Yang pertama, firman Tuhan adalah pedoman utama hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan menyebabkan pengenalan kepada Tuhan. Yang ketiga, agar doktrin dan ajaran bertumbuh dengan sehat. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa? Ayat ini sendiri sering dinyanyikan saat kebaktian rohani, karena memang ini adalah berdasar dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu. Dalam Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Penerapannya atau implementasi, pertama saat teduh, kedua belajar Alkitab secara mandiri agar menekuni firman Tuhan, dan ketiga memahami Alkitab dalam kelompok. Selanjutnya yang ketiga dari roda tadi ada persekutuan. Persekutuan sendiri digambarkan dengan jari-jari horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, marilah kita saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Juga janganlah kita menjauhkan diri dari pergaulan dan pergaulan dengan sesama dan dengan Allah, karena itulah sumber terang bagi orang percaya. Tanya pada pertanyaan, mengapa persekutuan itu penting? Sebab manusia sendiri adalah makhluk sosial yang saling memerlukan sesamanya. Jadi janganlah kita itu sungkan untuk minta pertolongan orang lain, karena memang dia yang akan membantu kita. Dan juga janganlah kita egois, karena nanti tidak ada yang menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Implementasi dari persekutuan sendiri yaitu saling memperhatikan dan saling menolong. Kedua, jangan menjauhkan diri. Ketiga, saling menasehati menjelang hari akan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Selanjutnya dari roda tadi yang keempat yaitu bersaksi.
Kesaksian juga merupakan hubungan horizontal sama seperti persekutuan, yakni hubungan dengan sesama manusia. Mengapa penting bersaksi? Satu, agar kuat iman kita menjadi motivasi. Yang kedua, karena itu adalah panggilan Tuhan. Implementasi dan atau penerapannya. Yang pertama, berdoa dan memberikan sokongan kepada utusan Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1. Yang kedua, ada dua hal yang harus dijalankan dalam bersaksi. Yang pertama, bersaksi dengan afirmasi atau kesaksian hidup, yakni bersaksi dengan tindakan atau perbuatan terhadap sesama. Lalu pada yaitu pencerminan diri kita dengan aksi, bukan mulut, di dalam Matius 5 ayat 16. Jadi percuma itu kalau misalkan ngomong doang tapi tidak dilakukan. Lebih baik dilakukan saja gitu. Lebih sifatnya dilakukan saja, ya sudah gitu, nggak usah ada tindakan nyatanya gitu, tidak ngomong doang, seperti itu. Yang B, bersaksi dengan proklamasi, menyatakan langsung. Bersaksi dengan menyatakan suatu pandangan dengan kata-kata. Jadi tuh dia langsung terus terang aja itu. Kalau misalkan tidak suka dengan seseorang sebut yang memang salah konteksnya, ya katakan saja, nggak usah bertele-tele gitu apa-apa. Walaupun ini konteksnya bukan dengan aksi tapi dengan perkataan. Nah, disitulah kita bisa benar. Sekian dulu. Ya baik, materi selanjutnya yaitu tentang Alkitab. Alkitab sendiri berasal dari mana? Pertanyaan. Alkitab sendiri memiliki asal itu dari Allah. Mengapa demikian? Karena memang berasal dari perkataan-perkataan yang memang ia sampaikan, tetapi ia berikan kepada para nabi yang tertulis atau pernah disebut di dalam Alkitab, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Yonatan, Salomo, dan lain-lain sebagainya. Dan memang cerita di awal Alkitab sendiri ini dan waktu awal penulisan Alkitab sendiri diperkirakan terjadi pada 1600 sebelum Masehi untuk kitab Perjanjian Lama dan pada 100 Masehi untuk kitab Perjanjian Baru. Alkitab sendiri merupakan buku yang sangat istimewa. Mengapa demikian? Karena memang Alkitab ini adalah buku paling terakhir dunia dengan konteks buku yang memiliki kertas, bukan dengan sebuah tema bebas yang terdapat di dalam isi suatu buku tersebut. Ya misalkan kayak buku novel gitu, buku fabel atau dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau Alkitab ini tuh ya karena memang dimiliki oleh banyak orang gitu, terutama kaum Kristen. Alkitab sendiri pada Perjanjian Lama ditulis menggunakan bahan selain kertas, karena kertas sendiri belum ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu Alkitab ditulis di atas sebuah bongkahan batu atau bisa kita sebut sebuah prasasti. Misal bentuk penulisan Alkitab di atas batu itu ada pada saat Musa diperintahkan oleh Allah untuk menulis 10 hukum Taurat atau 10 titah Tuhan. Lalu media yang digunakan untuk menulis Alkitab selanjutnya adalah tanah liat. Untuk penggunaan tanah liat dalam penulisan Alkitab sendiri jarang diketahui banyak orang, sehingga saya sendiri kurang mengetahui informasinya. Kemudian ada papirus, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang mana adalah cikal bakal lahirnya sebuah kertas. Papirus sendiri memiliki banyak kelemahan. Nah, yang terakhir sebelum kertas ditemukan yaitu ada penggunaan sebagai kulit. Penggunaan kulit sendiri dituliskan di atas kulit binatang yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah fakta menakjubkan tentang Alkitab. Yang pertama ditulis 1500 tahun lalu, ditulis dan kemudian ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Yang ketiga, Alkitab memberikan pengetahuan atau inspirasi. Lalu yang keempat, Alkitab juga memberikan gambaran tentang masa depan atau sebuah nubuat. Misalnya Alkitab sendiri juga memberi pengetahuan seperti Isambar ka Brunel, ya, untuk membuat sebuah kabar baterahnya dari Nabi Nuh yang tertulis di kitab Kejadian. Kemudian ada suatu pertanyaan, apakah Alkitab itu dapat memprediksi masa depan? Kemudian Alkitab juga dapat memprediksi masa depan, misalnya berupa nubuat-nubuat tentang adanya kelahiran Sang Juru Selamat, yakni Mesias atau bisa kita sebut Yesus. Hal ini berbentuk seperti sebuah keajaiban atau mukjizat karena memang terbukti terjadi dengan sangat akurat. Karena memang benar adanya bahwa banyak kejadian yang susah diprediksi atau benar-benar terjadi di masa depan. Lalu masih dalam satu topik yang sama disebutkan juga bahwa ada nubuat tentang Tirus atau kota Tirus di dalam Yeskiel 26 ayat 1-14
Kota Tirus sendiri digambarkan sangatlah damai, nyaman, kuat, mewah, indah, dan segala hal-hal yang melambangkan kesucian lainnya. Tetapi kota itu akan hancur oleh pasukan Nebukadnezar dan dihancurkan hingga tersapu bersih, tidak tersisa sedikit pun. Singkatnya, kota ini akan dihapuskan dan dibuang ke laut oleh pasukan Nebukadnezar. Lalu juga seperti yang ada di Daniel 8 dan 11, dikatakan oleh Daniel sendiri bahwa ada sebuah tanduk yang sangat besar, tetapi kemudian tanduk itu akan patah oleh karena kuasa Allah. Gambar tanduk ini melambangkan Raja Alexander the Great atau Sang Maharaja Alexander yang kekuasaannya begitu luas, tetapi akan runtuh di suatu hari juga. Penglihatan Daniel ini terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi, sedangkan kematian Alexander sendiri dan terbaginya menjadi 4 kerajaan terjadi pada 323 sebelum Masehi. Karena benarnya terjadi perbuatan itu saat Daniel sudah tidak ada, Daniel sendiri tercengang dan tidak memahaminya di sorga ini ya. Hal ini mirip dengan berita kedatangan Yesus yang mana banyak orang yang bingung bagaimana bisa seorang manusia biasa yang juga dapat mati akan menyelamatkan umatnya sendiri. Ada suatu fakta unik atau bisa kita sebut trivia di mana apabila ada 18 buku atau lebih yang dapat memprediksi masa depan dengan benar 100%, maka buku itu adalah buku yang ditulis oleh seseorang yang langsung diutus oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya tuh buku itu sangatlah hebat gitu lah. Misalkan buku itu ya bisa banyak ada suatu fakta-fakta unik yang terjadi di dalam buku, tertulis di buku itu, tetapi bisa akurat sekali gitu. Patukan kenapa 18 ada suatu 18 buku akurat ya karena itu sudah sangat dikatakan kriterianya Allah gitu. Apakah buku itu memang dibuat olehnya. Lanjut di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajarkan kebaikan dan kebenaran bagi banyak orang. Misalnya ayat-ayat emas di dalam Alkitab atau juga seperti 10 hukum Taurat itu sifatnya wajib untuk diterapkan bagi manusia. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kepemimpinan di dalam Alkitab. Ada 2 hal terpenting di sini. Yang pertama kejujuran dan kedua integritas. Suatu kalimat unik yaitu seseorang akan mengikuti orang yang memiliki kejujuran dan integritas. Misalnya kita ambil dari tokoh Alkitab yaitu Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Lot. Lanjut, kita memiliki sebuah fakta unik yaitu satu, seorang pemimpin tidak akan dipandang apabila dia tidak jujur. Kita dari situ bisa memahami lah, apakah kita misalkan dihadapkan suatu kesempatan gitu, apabila kita menemukan suatu pemimpin yang tidak jujur, ya misalkan saja seperti ada presiden yang korupsi lah gitu, apakah seorang rakyat akan tetap percaya kepada kekuasaannya gitu apabila dipimpin oleh seseorang yang tidak jujur gitu. Sering sebenarnya tidak amanah gitu, jadi apa yang dia lontarkan itu ya dia melenceng, tidak melaksanakannya. Lalu yang kedua, pemimpin itu mempunyai arah. Nah, seperti yang ada berkaitan dengan tadi gitu, misalkan pemimpin tadi itu sudah punya tujuan tapi melenceng. Nah, ini adalah versi yang benarnya, jadi pemimpin itu terarah gitu, ada maksudnya gitu kenapa dia terpilih. Yang ketiga, tidak jujuran itu memberikan kesulitan dan masalah yang lebih besar. Nah, ini fakta. Karena misalnya kita melawan ketidakjujuran pasti akan menyebabkan oleh suatu masalah, dan masalah ini pasti tidak disukai oleh banyak orang gitu. Nah, itulah jadi kesulitan kita dalam suatu masalah. Contoh tokoh Alkitab yang memiliki integritas. Yang pertama Zakheus orang yang mengikut Yesus. Kedua Ayub, di dalam Ayub 27 ayat 2-5. Sekarang tokoh yang tidak memiliki integritas yaitu Yudas. Kenapa? Karena dia mengkhianati Yesus. Integritasnya ada pendirian. Dia itu punya pendirian tapi itu bisa dibeli dengan hanya 5 dinar emas, dan itu harga yang tidak sebanding dengan apa yang ditukarnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi pemimpin menunjukkan keperbuatannya dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataannya saja. Banyak orang seperti asal ngomong aja, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan omongannya. Paham seperti itu kita.
kejujuran dan integritas akan terbayar. Yang kedua, maaf, kejujuran dan integritas akan terbayarkan dalam waktu yang panjang. Simpelnya itu seperti kalau kita kerja keras pasti ada hasilnya gitu. Jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu sering diucapkan banyak orang dan faktanya memang terjadi, ada begitu. Yang ketiga, sistem dalam organisasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Nah, apabila kita punya suatu organisasi dan bisa dikatakan pemimpinnya itu mengelola organisasi itu dengan baik, nah, organisasi tersebut pasti akan lancar, walaupun ada beberapa yang tidak sejalan gitu kan. Asal terkelola dengan baik, dari atasnya pasti ke bawah akan lancar. Lalu tujuan, yang kedua tujuan, menambahkan sebuah tujuan dalam setiap pekerjaan kita akan membuat segala sesuatu yang kita perbuat menjadi terarah. Misalnya yang pertama, Nabi Nuh dalam pembuatan batra ini menyelamatkan orang banyak. Di situ Nabi Nuh itu mempunyai tujuan yang menyelamatkan orang banyak. Di situ dia termotivasi untuk membuat batra yang menyelamatkan manusia dari banjir besar. Yang kedua, tujuan Musa sendiri ialah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir di dalam Keluaran 2 dan 3. Yang ketiga, Steve Jobs, yaitu pembuat dan pendiri Apple Incorporated, di perusahaan yang sangat terkenal ya. Di situ tuh dari awal mulai Steve Jobs merancang itu sangat inspiratif, bisa dilihat di situ lah di Google. Nanti ketika seorang pemimpin didedikasikan untuk suatu tujuan dan ketika semua orang melihat itu, maka hal-hal besar akan terjadi ketika pemimpin bayar suatu tujuan. Oke, yang contoh pemimpin yang bagus. Satu, Raja Daud di dalam ceritanya di dalam 2 Tawarik pasal 29. Lanjut, seorang pemimpin harus mempunyai tujuan yang berani. Misalnya Daniel adalah seorang pria dengan tujuan yang tak tergoyahkan. Kenapa disebut seperti itu? Karena dia tetap menyembah Tuhan, walau dia tahu bahwa melakukan itu dia akan dihukum, dan hukumannya itu adalah dia akan ditaruh di gua yang di dalamnya ada seekor singa. Dan kalian tahu ceritanya bagaimana Daniel selamat. Lanjut, pemimpin harus mengutamakan orang lain dan mencapai tujuan. Contohnya Esther, ia rela mengorbankan dirinya dengan menjadi permaisuri sang raja Xerxes demi menyelamatkan bangsanya. Lanjut, Alkitab penuh dengan nasihat untuk tetap pada tujuan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4, dan yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Kesimpulan dari materi ini tentang kepemimpinan. Yang pertama, tujuan dapat memberdayakan orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari yang tidak terpikirkan. Yang kedua, kesulitan dapat menghambat kita dengan tujuan, tetapi pemimpin dengan tujuan yang kuat dapat bertahan. Fakta itu ya. Ketiga, berpikir besar saat kita jatuh, kita masih akan mencapai banyak. Yang keempat, terus-menerus konsisten dengan tujuan Anda hingga tujuan itu tercapai. Seperti tadi saya contohkan tadi, ya kuncinya adalah konsisten, usaha tidak mengkhianati hasil, dan itu patut. Lanjut, rendah hati. Jadi ada suatu tokoh namanya Jamie Bonini. Bonini ini sendiri memiliki pengalaman lebih banyak di bidang akademik dibandingkan di bidang manufaktur. Dalam pekerjaannya, dia mengakui bahwa dia merasa bahwa dirinya itu kurang memiliki pengalaman di bidang manufaktur. Dia selalu jujur dalam setiap pekerjaannya, tetapi dia sering melakukan suatu kesalahan, dan dia tidak menyalahkan seseorang, melainkan ia menyalahkan dirinya sendiri karena dia selalu gagal dan melakukan proses pekerjaan itu. Jadi Bonini ini ya dikatakan rendah hati, benar. Kenapa? Karena walaupun memang bukan bidangnya gitu, bidang manufaktur, dan dia dalam melakukan proses pekerjaan di bidang manufaktur itu dia selalu melakukan kesalahan, tapi dia tidak menyalahkan orang lain. Tapi kenapa dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu di bidang manufaktur yang mana bukan bidangnya? Kalau kita ambil contoh dari saya gitu, seperti itu sih, saya sudah menyerah itu kan, menyalahkan orang lain. Susah kalau introspeksi malah ke diri sendiri, karena memang ya bukan bidangnya, gimana lagi. Jadi kerendahan hati terbayar. Pertama ada Raja Salomo, tes kerendahan hati, yaitu Allah memberikan permintaan apa saja yang diminta oleh Salomo, maka itu akan dikabulkan. Nah, tetapi suatu fakta mengejutkan, yaitu bahwa Salomo tetap rendah hati dan lebih memiliki sebuah kebijaksanaan daripada harta kekayaan dan sebagainya. Padahal kalau dilihat, Allah ini sungguh-sungguh tidak ada
tipuan dan jebakan itu akan memberikan Salomo walaupun aneh-aneh gitulah, atau ya yang negatif-negatif gitu kayak misalkan kekayaan lah gitu. Tetapi Salomo lebih memilih hal yang lebih baik dan sangat berguna, yaitu kebijakan. Susah itu dapatnya. Kedua, nyatakan penghargaan dengan tulus, bukan palsu. Nah, banyak orang seperti itu. Susah menyatakan pernyataan dengan tulus. Masih ada aja, maksudnya punya dua tujuan di dalam hatinya gitu. Tidak bermata apa sih itu sebenarnya, berdua sisi. Nah, itu lah. Tiga, hormatilah hadiah unik dari setiap orang yang memberikan. Jadi setiap walaupun seorang memberikan kita ucapan selamat gitu, walaupun orang itu tidak terlalu kita kenal lah gitu, nah tetapi kita tetap harus mengapresiasinya gitu. Soalnya sesuatu yang kecil itu pasti akan besar nanti kalau dikumpulkan, kalau terkolektif gitu. Ya selanjutnya komunikasi, contohnya khotbah di bukit. Kedua, protes para nabi terhadap penyembahan berhala dan korupsi. Tiga, nasihat Musa kepada bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir. Empat, penyampaian 10 perintah Tuhan. Nah, contoh pemimpin yang baik dan komunikasi. Yang pertama itu Musa. Kedua itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Nabi Daud. Yang keempat adalah Samuel. Nah, ini kalimat penting untuk mencapai komunikasi yang baik. Seorang pemimpin harus sering atau intens dalam berkomunikasi dengan anggotanya. Misalnya Samuel yang selalu memastikan semua orang hadir dalam ketika ia ingin menyampaikan nasihatnya. Tipe-tipe komunikasi. Yang pertama komunikasi individu, dan yang kedua komunikasi kelompok. Cara-cara berkomunikasi. Yang pertama itu menyampaikan pesan. Itu cara lain untuk mengkomunikasikan pesan secara efektif. Pesan harus disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh pendengar kita. Yang kedua komunikasi terbuka. Yang ketiga pengulangan atau sering diulang gitu. Seperti tadi ke anggota kita juga harus intens, ya diulang-ulang nggak apa-apa. Nah, kemampuan mendengar. Contohnya Nabi Nuh dalam mendengarkan, Lot tidak mendengarkan. Apa tahu dia menjadi istrinya tidak diberitahukan bahwa kalau orang yang melihat ke belakang dia akan menjadi batu. Di kota Sodom dan Gomora itu ada. Nah lanjut, Firaun tidak mendengarkan juga. Nah padahal dia sudah mendengarkan apa kita yang diperintah dari Allah, tapi mengakui Musa gitu. Memberikan tulah ada 10 tulah, dan tulah itu ya yang membuat Mesir menjadi tersiksa. Dan Nabi Ibrahim tidak mendengarkannya. Oke, selesai. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terutama materi ini juga sebagai tugas dari TS SPAK. Sampai jumpa. Salam. Tuhan memberkati.